Bopeng. Setiap hari aku lihat si Bopeng kenapa tantrum. Sini ya Doktif, Mikosip kasih paham. Kalau Doktif bilang, Doktif duluan yang melaporkan Miss Gosip dengan UU ITE ya. Karena apa? Karena Miss Gosip telah menyebarkan berita bahwasanya dokter detektif menjual produk dengan NA yang sudah ditarik oleh BPOM dan itu termaksud produk ilegal. Ini kan suatu sinyalemen yang sangat tegas sekali dari anggota Komisi 9 DPR RI yang bertanya kepada si ketua BPOM itu. Berarti kan selama ini mereka ini sudah mengamati kasus siapa? Nikita Mirzani yang saat ini sedang dikriminalisasi. Pernyataan tegas meskipun itu tidak secara langsung, tapi ini menandakan bahwasannya apa? Nikita Mirzani ini dikriminalisasi guys. Makin ketar-ketir itu. Sekarang mau minta perlindungan sama siapa itu? RG dan sebangsanya itu. Sekarang sudah dua komisi yang jelas-jelas secara meyakinkan itu menyoroti kasus Nikita Mirzani. Nah, di dalam komisi-komisi itu pasti akan banyak anggotanya. Dan semua menyoroti. Bukan tidak mungkin semua yang ada di dalam DPR RI ini sudah menyoroti kasus ini. Tinggal menunggu saja orang-orang yang berkaitan dengan kasus ini akan dipanggil nanti. Mungkin itu nanti perangkat hukumnya juga akan dipanggil. Siapa yang bisa memanggil perangkat hukum? Komisi 3. Gimana nggak makin ketar-ketir tantrum itu? Para penjahat itu silakan berlindung di LPSF. Buatannya siapa? FS no. Ya, biar apa? Biar gampang nanti diciduknya langsung sama-sama. Kasus dia aja naik sidik sekali. Siapkan uang lebih banyak lagi, siapkan uang yang lebih banyak lagi ya, karena apa? RG akan menghadapi kasus yang berlipat-lipat daripada kasus. Udah bukan rahasia lagi Bu, dari awal juga semua udah tahu. Ini malah yang ngebongkar kedok kejahatan malah dipui. Itu yang jadi herannya ya. Udah jelas-jelas dari awal yang diperbincangkan, yang dipermasalahkan ini adalah produk skincare yang bermasalah ya. Cuma gara-gara Nikita Mirzani menyetujui ada kesepakatan endorsement, dia yang dijebak. Itu Bu poinnya Bu, dari awal juga. Kalau misalkan dikategorikan pemerasan, mana mungkin seorang yang diperas aktif banget menghubungi pemeras, sampai mohon-mohon minta dipertemukan. Itu kan udah janggal Bu, udah janggal. Guys, kita bahas lagi soal Nikita Mirzani. Jadi hari ini ada informasi yang paling penting bahwa Komisi 9 DPR RI hari ini memanggil BPOM. Ya, di situ perwakilan dari Komisi 9 yang membidangi salah satunya bidang kesehatan itu menyatakan kepada BPOM bahwa Komisi 9 RI telah menemukan adanya begitu banyak produk-produk skincare yang mengandung bahan berbahaya seperti hidrokoinon dan merkuri, dan kemudian produk-produk yang ilegal atau yang menyalahi aturan terhadap Undang-Undang Kesehatan dan Perlindungan Konsumen. Jadi jelas, siang tadi Komisi 9 RI tersebut kemudian mengungkit dan menyebut-nyebut kasus yang terjadi kepada Nikita Mirzani. Komisi 9 RI mengatakan bahwa seorang pelaku yang berusaha membongkar adanya indikasi tindak praktek dari mafia skincare, ya, dugaan yang telah melanggar ketentuan yang diatur oleh BPOM. Kenapa owner skincare tersebut tidak ditindaklanjuti? Hanya dikenakan sanksi, yaitu izin edar dicabut, kemudian barangnya ditarik dari peredaran. Di kasus Nikita Mirzani ini, Komisi 9 RI ternyata sangat menyoroti dan sangat responsif terhadap apa yang dilakukan oleh Rieke Diah Pitaloka yang selama ini beliau bekerja di DPR RI Komisi 8 yang membidangi isu-isu terkait hukum dan HAM. Jadi Nikita Mirzani ini ya secara tidak langsung telah mendapatkan kekuatan baru, yaitu dari dua komisi DPR RI, yaitu Komisi 8 dan Komisi 9. Apa yang dilakukan oleh Rieke Diah Pitaloka kemudian dengan cepat direspon oleh Komisi 9 yang memanggil BPOM untuk melakukan rapat terbuka membahas tentang produk-produk skincare ilegal itu. Kemudian
Kenapa saya menduga bahwa ini akan sangat menguatkan bagi Nikita Mirzani? Karena Komisi 9 RI mengatakan bahwa kenapa BPOM tidak menindaklanjuti para pemilik skincare yang izin edarnya telah dicabut, apalagi yang ilegal, dalam artian tidak terdaftar dan juga yang mengandung bahan berbahaya. Contohnya ya, DRL, izin edar dicabut, produk ditarik. Sekarang statusnya sebagai tersangka, ya, sedang diserahkan ke Kejaksaan Negeri Tinggi Banten untuk dilakukan analisa apakah sudah P21 atau belum. Nah, kemudian yang berseteru dengan Nikita Mirzani adalah DRG. Ya, ada satu produk dia, yaitu Glavisia Going Booster Cell, yang jelas-jelas sudah dirilis oleh BPOM. Produk tersebut adalah produk yang ilegal karena tidak terdaftar dalam BPOM. Dan produk tersebut melanggar Undang-Undang Kesehatan karena produk kosmetik tidak boleh ada jarum suntik. Jadi catat ya, produk DRG tersebut sudah dirilis oleh BPOM. Dan ternyata ada fakta baru yang sudah terbongkar. Kita semua sudah tahu bahwa Glavisia Going Booster Cell itu adalah produk relabeling dari produk skincare Korea bernama Ribskin. Nah, jadi bagaimana dengan kinerja dari Komisi 8 yang diwakili oleh Rieke Diah Pitaloka yang bekerja sama dengan LPSK untuk membantu melindungi saksi dan korban dari para indikasi dugaan mafia skincare tersebut yang direspon dengan cepat oleh Komisi 9 tadi siang rapat. Kalian bisa melihat rapat terbuka tersebut ya di channel YouTube. Itu ada berjam-jam lamanya. Kemudian dengan rapatnya Komisi 9 RI membahas skincare, ini makin menguatkan Nikita Mirzani untuk bisa mendapatkan novum baru terkait untuk kebebasannya di sidang PK nanti. Kenapa? Karena Nikita Mirzani berhadapan dengan Dr. Reza Gladys yang produknya telah dinyatakan ilegal oleh BPOM. Wadidaw, Peng. Kok tantrum, Peng? Setiap hari aku lihat si Bopeng kenapa tantrum. Sini ya Doktif, Mikosip kasih paham. Kalau Doktif bilang, Doktif duluan yang melaporkan Miss Gosip dengan UU ITE ya. Karena apa? Karena Miss Gosip telah menyebarkan berita bahwasanya dokter detektif menjual produk dengan NA yang sudah ditarik oleh BPOM dan itu termaksud produk ilegal. Sini, aku kasih cerdas ya dok, jangan blow on. Nah setelah itu kenapa saya melaporkan dokter detektif? Itu tandanya bahwa apa yang saya sampaikan ini bukan sekedar omong kosong, tetapi fakta. Ya, jadi kalau menurut dokter detektif itu nanti laporan kamu nggak jalan. Wadidaw, dok sini. Yang tahu laporan saya jalan atau tidak jalan itu bukan Doktif. Ya, bukan kamu, Bopeng. Tapi siapa? Penyidik, ya. Pihak yang berwenang, pihak yang berwajib atas laporan saya, bukan kamu. Ya, terus saya dilaporkan dengan UITE atas fitnahan tersebut. Lalu saya membuktikan dengan meng-LP-kan kamu itu. Makanya kalau punya utek itu ya, Bopeng dipakai. Jangan gak sampai seon. Katanya kamu paling pinter, tapi kok on. Wadidaw. Aduh. Belajar lagi dong, Peng. Peng, belajar lagi yuk. Yuk, cukup. Ketar-ketir ya, kasihan. Dia dibuka kalau dia penipu pemeras. Ngapain dia minta maaf? Nggak ada itu, nggak ada si SS minta maaf sama si Bopeng. Yang ada si Bopeng, lawyernya si Bopeng ngomong sama penyidik katanya gimana caranya minta maaf sama SS. Nah kalau Bang Sembiring, ya gimana ya, suruh aja dia minta maaf, bikin surat sendiri kalau mau. Tapi kayaknya SS nggak mau gitu. Sintinglah dia mah, netizen jangan dipercaya. Dia yang minta maaf, dia yang kubu dia yang minta maaf. Kenapa di parah sintingnya. Sama tuh dengan ke Andreas. Aku
dokter gagal, jadi pelakor gagal, jadi perempuan gagal. Apalagi yang harus diklaim bagus dari diri dia itu, ya. Coba sebutin positifnya hidup si Bopeng itu apa? Nggak ada. Jadi pelakor gagal, jadi dokter gagal, jadi pemeras gagal, jadi perempuan gagal. Coba ngaca Kak, jangan menilai orang. Udah nih, lu lihat dong muka gue, nggak ada Bopeng, ya, nggak ada gue meres-meres orang, nggak ada. Gak usah ngajarin ngaca, lu suruh ngajarin si Bopeng ngaca. Kalau nggak gue kirimin dia kaca, kalau nggak punya kaca. Ajarin bener dong Kak, biar sedikit waras. Nggak bisa, dia udah akut ininya, brainnya udah menciut, nggak bisa. Pokoknya aku mah kalau dia nyikat aku pagi-pagi sekali, aku kan sikat sampai aku puasa harian ya, aku sikat dia sekarang. 30% si Bopeng. Persen guys, kalau si Bopeng itu sama owner skincare yang ketahuan ada salah, 60% kalau dia. Jadi dokter berhasil. Enggak, dia juga sekolahnya nggak sekolah. Dia, si Bopeng nggak ada sekolah dokter guys, dia jadi pispot dosen, makanya dapat ijazah dokter. Makanya kalau dia dokter yang benar-benar sekolah, banyaklah pasiennya, adalah kebisanya. Nggak ada kan? Kalian pernah nggak ngeliat si Bopeng itu akhir-akhir ini pegang-pegang muka orang, bikin resep, periksa, gitu. Iya, si Bopeng muka tebal emang. Ngomongin si Bopeng, Neva, ngomongin si Bopeng ya. Cara blokir gimana biar nggak muncul? Lu aja gua blokir ya.